Oke, coba deh bayangin skenario ini. Ada satu organisasi kepemudaan yang sangat penting. Mereka mau mengadakan musyawarah untuk memilih satu ketua baru. Tapi lucunya di akhir acara, yang terpilih itu bukan satu, tapi dua ketua. Dua ya? Keduanya ini terpilih di hari yang sama, tapi di dua tempat yang berbeda. Dan ini nih bagian yang paling bikin kita geleng-geleng kepala. Keduanya berasal dari partai politik yang sama. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah tuntas semua sumber yang Anda berikan untuk mengerti gimana ceritanya musyawarah daerah KNPI Sulawesi Selatan bisa jadi drama perpecahan seperti ini. Misi kita ya, mengurai kronologinya, cari tahu akar masalahnya, dan apa artinya semua ini. Dan ini penting ya untuk dipahami dari awal. KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia itu kan seharusnya jadi rumah bersama, tempat ngumpulnya berbagai macam organisasi kepemudaan. Betul. Jadi, forum seperti Musyawarah Daerah atau Musda itu harusnya jadi momen buat konsolidasi, buat menyatukan semua kekuatan. Harusnya begitu. Makanya, waktu satu Musda malah menghasilkan dua pemimpin, ini bukan lagi sekedar konflik internal biasa. Ini sinyal loh, kalau di dalamnya itu sudah retak parah. Oke, mari kita langsung masuk ke TKP-nya. Semuanya ini berawal di Hotel Horizon, Makassar. Tepatnya hari Senin 9 Desember 2025. Musda 16 KNPI Sulsel lagi berjalan. Tapi suasananya dari awal katanya sudah panas. Nah, pemicu ledakannya adalah satu permintaan dari Wakil Ketua Umum DPP KNPI Pusat. Namanya Ludikson Siringoringo. Dia yang saat itu memimpin sidang. Itu seperti minta ganti aturan main di tengah babak kedua. Dia minta penambahan suara lewat Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, OKP, yang baru, dan yang paling krusial, dia minta steering committee atau panitia pengarah untuk menyerahkan semua berkas verifikasi peserta. Tunggu. Tapi apa alasannya dia melakukan itu? Kan prosesnya sudah berjalan. Nah, ini dia argumennya. Menurut Ludikson, rapat pimpinan daerah atau Rapimpurda yang jadi dasar penentuan peserta Musda itu tidak sah. Nggak sah. Kenapa? Alasannya, ada pihak yang mengatasnamakan DPP tanpa mandat resmi dari Ketua Umum dan Sekjen. Jadi logikanya dia, karena dasarnya saja sudah cacat, maka Rapimpurda harus diulang. Saat itu juga. Wow. Semua peserta harus diverifikasi ulang dari nol. Tunggu sebentar. Mengulang Rapimpurda di tengah-tengah Musda itu hal yang wajar nggak sih? Maksud saya, mengubah daftar pemilih di menit-menit terakhir. Nah, itu dia poin kuncinya. Bukankah itu resep pasti untuk keributan? Sama sekali tidak wajar. Rapimpurda itu gerbang utamanya. Disitulah ditentukan siapa saja yang punya tiket masuk, siapa yang punya hak suara. Oke. Semua verifikasi OKP dan DPD 2 itu final di situ. Jadi ketika ada permintaan untuk mengulang proses itu secara mendadak, ini bukan lagi soal administrasi. Ini adalah sebuah manuver politik. Sangat strategis. Tujuannya? Tujuannya jelas. Mengubah total peta kekuatan suara yang sudah ada dan pada akhirnya mengubah hasil pemilihan ketua. Jadi ini upaya takeover proses ya? Bisa dibayangkan, panitia lokal dan peserta yang sudah merasa lolos verifikasi pasti langsung, ngamuk. Tentu saja. Permintaan itu dianggap sebagai intervensi yang semena-mena. Panitia, baik itu Steering Committee, SC, maupun Organizing Committee, OC, merasa kerja mereka dianulir begitu saja. Pasti. Peserta lain juga merasa hak mereka diganggu. Suasana yang tadinya cuma tegang karena persaingan calon, langsung berubah jadi kekacauan total. Adu argumen, teriak-teriakan, forum jadi tidak terkendali. Dan sayangnya tidak berhenti di adu argumen. Sumber-sumber kita melaporkan situasinya bereskalasi jadi kekerasan fisik. Ini bagian yang paling menyedihkan. Betul. Ini adalah titik di mana semua mekanisme organisasi gagal total. Musyawarah yang seharusnya jadi tempat adu gagasan, bertukar pikiran secara dewasa, malah berubah jadi arena adu jotos. Menurut laporan, peserta yang marah dan emosi itu sampai mengejar dan, kabarnya, memukul Ludikson Siringoringo, pimpinan sidang dari DPP tadi. Wah.
Insiden ini serius sekali sampai akhirnya dibawa ke ranah hukum. Ludikson langsung membuat laporan polisi ke Polrestabes Makassar. Laporannya bahkan teregistrasi dengan nomor LPB 2354 XE Sulap 2025 SPKTP Polrestabes Makassar Polda Sulsel. Oh, sampai ada nomor laporannya ya? Betul. Artinya ini sudah bukan lagi urusan internal organisasi, tapi sudah jadi kasus pidana. Kekerasan ini jadi semacam point of no return, titik balik yang tidak bisa diulang. Ketika rasa saling percaya antar faksi sudah hancur lebur sampai ke level kekerasan fisik, hampir mustahil untuk bisa duduk lagi di satu meja perundingan. Iya, betul. Insiden ini pada dasarnya jadi pembenaran bagi kedua kubu untuk menempuh jalannya masing-masing. Kubu Ludikson merasa jadi korban dan berhak mengambil alih. Kubu panitia lokal merasa diserang dan berhak melanjutkan proses tanpa intervensi. Logikanya, kalau sudah ada kericuhan separah ini, lapor polisi, acara harusnya dihentikan dulu kan, didinginkan suasananya, cari jalan tengah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, dan disinilah ceritanya mulai bercabang seperti film. Ya, alih-alih jeda, yang terjadi justru akselerasi perpecahan. Masing-masing kubu merasa paling benar dan langsung tancap gas. Dengan versi acaranya sendiri, ini adalah manifestasi fisik dari perpecahan itu. Bukan lagi cuma beda pendapat, tapi sudah jadi dua entitas yang berjalan sendiri-sendiri. Oke, kita ikuti cabang cerita yang pertama dulu, kubu DPP. Setelah insiden pemukulan itu, kubu Ludikson menyatakan mengambil alih penuh proses musda. Mereka bilang, panitia lokal sudah gagal. Jadi mereka ambil alih. Jadi, mereka memindahkan lokasi acara dari Hotel Horizon ke Balai Manunggal. Di sana, pada Selasa malam, tanggal 9 Desember, mereka menggelar musda lanjutan versi mereka sendiri. Dan dalam forum versi Balai Manunggal ini, hasilnya adalah Fadel Muhammad Taupan Ansar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KNPI Sulsel. Dan yang menarik, untuk menunjukkan kalau ini adalah acara yang sah, mereka membawa gerbong petinggi DPP. Yang hadir di situ bukan cuma Ludikson, si waketum yang baru saja terlibat insiden, tapi juga Sekretaris Jenderal DPP KNPI Almanzo Bonara. Nah, itu dia. Kehadiran mereka ini kan seperti stempel pengesahan kan? Tepat sekali. Itu adalah unjuk kekuatan dan legitimasi. Pesannya jelas, kamilah DPP yang resmi dan inilah musda yang kami akui. Dalam pidato kemenangannya, Fadel juga menggemakan narasi ini. Mengutip dari sumber, dia berkomitmen untuk menyatukan kembali pemuda Sulsel. Sebuah pesan yang menyiratkan bahwa saat itu pemuda Sulsel sedang terpecah, dan dialah solusinya. Tepat. Oke, jadi itu kubu pertama. Fadel terpilih di Balai Manunggal dengan restu sekjen dan waketum DPP. Cerita selesai. Ternyata belum. Karena di saat yang bersamaan, di lokasi awal Hotel Horizon, pestanya ternyata lanjut terus. Kubu panitia lokal bersama Ketua Demisioner Nurkanita Kafi berpegang pada argumen bahwa merekalah penyelenggara yang sah. Oke. Bagi mereka, insiden dengan Ludikson tadi hanyalah sebuah gangguan dan musda harus tetap dilanjutkan sesuai rencana awal. Jadi mereka terus menjalankan forum sampai Rabu dini hari 10 Desember. Dan di forum versi Hotel Horizon ini, hasilnya bisa ditebak. Mereka juga memilih ketua sendiri, Foni Amelia Niswardi. Terpilih secara aklamasi juga. Betul, aklamasi juga. Proses ini juga punya seremoni legitimasinya sendiri. Ketua Demisioner Nurkanita Kafi secara simbolis menyerahkan estafet kepemimpinan didampingi Ketua MPI Majelis Pemuda Indonesia Sulsel, Imran Eka Saputar. Sampai di sini saja sudah cukup rumit ya, 2 musda, 2 ketua. Tapi ada satu detail lagi yang membuat ini semakin membingungkan. Apa itu? Di acara versi Hotel Horizon ini, ternyata hadir juga perwakilan dari DPP KNPI Pusat. Tunggu. Maksudnya, DPP KNPI ada di 2 tempat sekaligus. Hah, iya. Di Balai Manunggal mendukung Fadel, dan di Hotel Horizon mendukung Foni. Bagaimana bisa? Persis. Tapi bukan Ludikson atau Almanzo yang datang. Yang hadir di kubu Foni adalah tokoh DPP yang lain, yaitu Ketua Bidang Politik Razikin Jurait. Wow. Dia bahkan yang secara simbolis menyerahkan pataka atau bendera organisasi kepada Foni setelah terpilih. Sama seperti Fadel, Foni juga memberikan pidato kemenangan, menyatakan siap mengibarkan bendera kesuksesan KNPI di Sulsel. Ini gila. Ini kan berarti bukan cuma KNPI Sulsel yang pecah, tapi DPP-nya di Jakarta juga pecah. Ada faksi sekjen dan waketum, dan ada faksi ketua bidang politik. Pertanyaan Anda itu adalah jantung dari semua masalah ini.
Kehadiran dua perwakilan DPP yang berbeda di dua acara yang saling bersaing adalah sinyal paling jelas bahwa keretakan ini sudah sampai ke level pusat. Ada faksi-faksi di dalam tubuh DPP KNPI itu sendiri, dan mereka tampaknya bertaruh pada calon yang berbeda di daerah. Jadi konflik di Makassar ini cuma cerminannya saja? Betul, cerminan dari pertarungan yang lebih besar di Jakarta. Oke, kalau begitu mari kita dalami akar masalahnya. Kita punya perspektif menarik dari Imran Eka Saputra, ketua MPI yang ada di kubu Foni. Dia menunjuk hidung siapa yang jadi biang keladinya. Menurut Imran, semua ini dimulai dari sikap pimpinan sidang dari DPP, yaitu Lou Dixon, yang dia nilai sangat otoriter dan tidak demokratis. Mengutip langsung pernyataannya, pimpinan sidang memaksakan kehendak dan tidak mau mendengar forum. Terlihat condong pada satu calon. Jadi tuduhannya prosesnya dari awal sudah tidak netral. Ya, itu tuduhannya. Jadi, menurut versi ini, perwakilan DPP datang bukan sebagai wasit yang adil, tapi sebagai pendukung salah satu paslon. Dan Imran menyoroti satu bukti paling konkret, soal daftar 190 OKP yang tiba-tiba diajukan sebagai peserta baru. Dia menyebut ini data gelap. Apa maksudnya? Data gelap atau pemilih siluman ini adalah istilah untuk peserta yang keabsahannya diragukan, yang tiba-tiba dimunculkan untuk menambah pundi-pundi suara salah satu calon. Oh, oke. Imran secara terbuka mempertanyakan legalitas 190 OKB ini. Dia bilang, SK-nya harus dicek, terdaftar atau tidak di Kesbangpol. Jangan sampai data yang tidak jelas justru digunakan untuk membelah KNPI Sulsel. Ini tuduhan yang sangat berat. Sangat berat. Artinya, dia menuduh kubu lawan sedang mencoba melakukan manipulasi suara secara masif. Kalau benar, ini kan mencederai seluruh proses demokrasi di dalam organisasi itu sendiri. Tentu saja, tapi kita juga harus adil melihat dari sisi seberang. Kubu DPP pasti akan membantah. Oke. Mereka akan berargumen bahwa mereka tidak memanipulasi, tapi justru sedang mencoba membersihkan proses yang mereka anggap cacat sejak awal. Karena Rapim Purda yang tidak sah itu ya? Betul, jadi kita dihadapkan pada dua narasi yang bertabrakan 180 derajat. Satu sisi berteriak, ada upaya pengambil alihan otoriter dengan data siluman. Sisi lainnya balas berteriak, kami hanya menjalankan mandat organisasi untuk meluruskan proses yang salah. Keduanya sama-sama merasa benar. Oke, jadi setelah semua drama ini, kita punya dua ketua terpilih. Fadel Taufan Ansar dari Musda versi Balai Manunggal dan Foni Ameliani Suwardi dari Musda versi Hotel Horizon. Keduanya terpilih aklamasi di forumnya masing-masing dan sama-sama mengklaim sebagai ketua yang paling sah. Pusing. Pusing sekali. Tapi ada satu detail terakhir yang kalau kita tahu, semua kepingan puzzle ini jadi lebih masuk akal sekaligus lebih ironis. Ini adalah plot twist-nya ya. Tepat. Keduanya, Fadel dan Foni, ternyata adalah kader dari partai politik yang sama, Partai Gerindra. Nah, Bukan cuma satu partai, mereka bahkan duduk di satu fraksi di DPRD Sulawesi Selatan. Fadel adalah ketua fraksi Gerindra, dan Foni adalah anggota fraksi tersebut. inilah kuncinya. Fakta ini adalah petunjuk paling kuat untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita hubungkan semua titiknya, besar kemungkinan konflik di Musda KNPI ini bukan lagi sekedar soal perebutan kursi ketua organisasi pemuda. Melainkan, Ini adalah cerminan dari persaingan atau faksionalisme internal di dalam Partai Gerindra Sulsel itu sendiri, yang kemudian tumpah dan meluber ke arena lain. KNPI hanya menjadi medan perang proksi bagi pertarungan internal partai yang tidak terlihat di permukaan. wow, jadi ini pertarungan internal partai yang dibawa keluar rumah. Kemungkinan besarnya begitu. Tentu ini membuat penyelesaiannya jadi jauh lebih rumit karena ada kepentingan politik yang jauh lebih besar di belakang layar. Lantas, bagaimana akhirnya? Siapa yang akan diakui sebagai ketua yang sah? Menurut Imran Eka Saputra lagi, penentuannya harus kembali ke tingkat pusat. Tapi karena DPP KNPI sendiri terindikasi pecah, maka penentu akhirnya bukanlah kesepakatan politik, melainkan jalur birokrasi negara yang dingin dan kaku. Maksudnya? Kuncinya ada pada siapa yang memegang SK pengesahan dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oh, dari pemerintah. Betul. Di antara faksi-faksi DPP KNPI yang ada di Jakarta, hanya ada satu yang SK kepengurusannya diakui secara legal oleh negara. Nah, di PP yang legal inilah yang keputusannya akan dianggap final dan mengikat untuk kasus di Sulsel. Jadi pertarungannya bergeser. Ya,
bergeser dari arena musda di Makassar ke lobi-lobi administrasi dan hukum di Jakarta. Sebuah penyelesaian yang sangat birokratis untuk sebuah konflik yang begitu politis dan emosional. Setelah semua drama, adu argumen, sampai adu jotos, penentunya ternyata cuma selembar kertas dan stempel dari kementerian. Begitulah realitas politik organisasi di Indonesia. Pada akhirnya, legalitas formal menjadi wasit terakhir dalam sengketa semacam ini. Jadi, kalau kita rangkum, sebuah musyawarah daerah yang diawali dengan sengketa daftar pemilih, memanas hingga terjadi kekerasan fisik, dan berakhir dengan lahirnya dua ketua dari satu partai yang sama. Nasib KNPI Sulawesi Selatan, sebuah organisasi pemuda yang penting, kini bergantung sepenuhnya pada keputusan birokrasi di Jakarta. Sebuah drama yang luar biasa kompleks. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Organisasi kepemudaan seperti KNPI ini seringkali disebut sebagai kawah candra di muka. Iya, betul. Tempat para calon pemimpin bangsa digembleng. Tempat mereka berlatih demokrasi, bernegosiasi, belajar manajemen konflik. Semacam laboratorium politik skala kecil. Tempat untuk belajar dan menempa diri sebelum terjun ke panggung yang lebih besar. Seharusnya begitu. Tapi pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, ketika proses di dalam kawah ini justru mencerminkan praktik politik yang paling pragmatis, penuh dengan perpecahan, dugaan manipulasi data, bahkan sampai kekerasan fisik. Pelajaran kepemimpinan seperti apa yang sebenarnya sedang diwariskan kepada generasi berikutnya? Kalau pabriknya saja sudah begini modelnya, pemimpin seperti apa yang akan dihasilkan nanti? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.